Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih ingat ya jawabannya ketika ibu tanyakan kabar? Aku sehat, aku hebat, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Hari ini kita sudah memasuki tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan kembali penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan dengan cara panjang dan pendek dengan tepat. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut dengan cermat. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Nah, kira-kira gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Ada yang tahu? Iya, jadi sikap yang menggambarkan hidup rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ya, masyarakatnya saling membantu, mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, sehingga lingkungan akan terlihat bersih dan indah. Berbeda dengan gambar nomor 1. Di gambar nomor 1 kita lihat lingkungannya kotor karena kurangnya persatuan oleh masyarakat. Mereka tidak hidup rukun, mereka tidak bersatu untuk membersihkan lingkungannya. Jadi sudah tahu ya yang mana sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, sekarang coba kalian beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Ayo anak-anak, kita sama-sama menjawabnya ya. Untuk gambar yang pertama, apakah ini sikap hidup rukun? Tidak ya. Kenapa tidak? Karena di sini mereka melihat ada pengendara yang terjatuh, tetapi dua orang ini hanya melihat, mereka tidak langsung membantu. Itu artinya bukan sikap hidup rukun. Coba kita gambar kedua. Nah, di sini gambar kedua sama seperti gambar yang tadi. Di sini mereka saling membantu, saling bergotong royong menyelesaikan pekerjaan. Ini merupakan sikap hidup rukun. Kemudian untuk gambar yang ketiga, nah di sini sudah kita lihat, di sini mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah untuk menyelesaikan sesuatu ya, menyelesaikan suatu hal. Untuk menyelesaikan suatu secara damai, itu juga merupakan contoh sikap rukun di masyarakat. Jadi kita beri tanda checklist. Untuk gambar yang terakhir, di sini lingkungannya kotor. Seperti yang tadi, kalau lingkungan kotor artinya masyarakatnya kurang kesadaran, kurang persatuan untuk melakukan kerja bakti agar lingkungan mereka terlihat indah, sehingga lingkungan mereka kotor karena kurangnya persatuan untuk membersihkan lingkungan. Jadi ini bukan contoh hidup rukun ya. Sampai sini sudah paham ya mengenai gambaran sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, sekarang coba kalian dengarkan, ibu akan membacakan teks berikut. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak sudah dengar ya ibu membacakan teksnya. Sekarang agar lebih paham, agar kalian mampu memahami maksud dari bacaan ini, silahkan kalian baca kembali ya teks yang berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah.
Nah, setelah kalian mendengarkan dan membaca, di sini kita diajak untuk berlatih untuk menemukan kata penolakan. Nah, di dalam teks Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Coba sebutkan penolakan Udin. Nah, yang manakah kata penolakan di dalam teks? Ingat, kata penolakan terdapat kata tidak di dalam kalimatnya. Ayo kita lihat di sini. Yang mana kalimat penolakan yang diucapkan oleh Udin? Ingat ya, ciri-ciri kalimat penolakan terdapat kata tidak. Nah, ini ya kalimat penolakannya. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jadi ini merupakan contoh kalimat penolakan. Paham ya anak-anak? Nah, tadi kita melihat dan sudah mengetahui kalimat penolakan itu seperti apa. Ketika Badu mengajak Udin untuk membuang sampah sembarangan, Udin menolaknya. Sekarang coba kita urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kita baca dulu ya. Kira-kira gambar yang pertama yang mana ya? Nah, gambar pertama adalah yang ini ya. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kira-kira kalau kalian diajak buang sampah di got, apakah kalian menolak atau menerimanya? Ya, tentu ditolak ya, karena itu bisa merusak lingkungan, bisa mengotori lingkungan. Gambar kedua ada di sini ya. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gambar yang ketiga tentuin yang terakhir ya. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Jadi, sebuah gambar bisa disusun menjadi sebuah cerita sehingga kita bisa mengetahui urutan gambar-gambar tersebut, yang pertama sampai yang terakhir. Ketika kita membuang sampah di tempat sampah, maka lingkungan kita akan bersih dan nyaman. Tetapi sebaliknya, jika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan menjadi tercemar, lingkungan kita akan kotor dan bau. Nah, di sini ayo kita amati. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Kira-kira yang manakah pasangan alat dan bahan serta hasil karya mereka? Coba kita pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai ya. Kita lihat dulu gambar pertama. Nah, di sini gambar pertama adalah gambar prakarya yang terbuat dari daun kering. Kira-kira yang mana ya di sini alat dan bahan yang ada daun keringnya? Coba kita pasangkan. Nah, ternyata alat dan bahan yang digunakan Udin adalah pensil, kertas, daun kering, dan gunting. Jadi untuk prakarya Udin, alat dan bahannya adalah yang ini. Ada pensil, kertas, daun kering, dan gunting. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan Siti, gambarnya Siti yang ini ya. Gambar kedua, kira-kira yang mana yang ada kerangnya? Ya, ini ya pasangannya. Alat dan bahannya adalah kertas, kerang, pasir, lem, dan kuas. Kemudian untuk prakaryanya Edo, di sini kita bisa lihat bahwa Edo membuat prakarya dari biji-bijian. Nah, bahan-bahannya yang mana saja? Iya, bahannya yang ini ya. Ada pensil, ada kertas, biji-bijian, lem, dan kuas. Sampai sini sudah bisa bedakan ya alat dan bahan yang digunakan Udin, Siti, dan Edo. Nah, anak-anakku tahu tidak alat-alat dan bahan yang digunakan oleh Udin, Edo, dan Siti? Salah satu bahan mereka ada yang terbuat dari bahan alami. Nah, bahan alami itu bisa kita dapat dari lingkungan sekitar kita yang berasal dari alam. Nah, anak-anakku, setelah kalian memperhatikan, mengamati, dan memasangkan hasil karya dengan bahan dan
peralatan yang sesuai, kita di sini bisa menemukan contoh bahwa bahan alami itu adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahan yang berasal dari alam yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, contoh dari bahan alami adalah di sini ya, ada daun kering, ada kerang, ada pasir, dan juga biji-bijian. Jadi bahan-bahan ini merupakan contoh dari bahan alami yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah prakarya. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan membuat prakarya dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Nah, tadi Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian tersebut dapat digambarkan dengan kubus satuan. Masih ingat ya tentang kubus satuan di pembelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan? Nah, di sini untuk mengetahui jumlahnya, maka kita harus memakai cara penjumlahan. Bisa cara pendek ataupun cara panjang. Untuk penjumlahan artinya kita tambahkan bilangan 239 ditambah dengan 185. Hasilnya berapa? Nah, 239 kita tambah dengan 185. Nah, di sini kita sudah ada gambar kubus satuan. Kita bisa hitung menggunakan kubus satuan. Kita mulai dari satuannya ya. Di sini satuannya ada 9 dan di sini ada 4. 9 ada 5 ya. 9 ditambah 5 hasilnya adalah hasilnya adalah 14. Kita tulis 4. Kita simpan satu puluhannya. Kita simpan di sini. Artinya puluhannya ini bertambah 10. Nah, sekarang kita hitung. Di sini ada 4 puluhan. 4 ditambah dengan 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Kita tulis 2. Kemudian kita simpan di ratusannya. Di sini kita tambahkan juga 1, sehingga 3 ditambah 1 adalah 4. Jadi hasil dari 239 ditambah dengan 185 adalah 424. Kemudian setelah kita menghitung jumlah biji-bijian yang dipakai oleh Udin dan Mutiara, kita mau hitung lagi kira-kira selisih biji-bijian yang digunakan oleh Udin dan Mutiara berapa ya? Ingat ya anak-anak, jika jumlah artinya kita tambah. Ingat ya, jika yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita selesaikan dengan cara penjumlahan atau bilangannya kita tambah. Kemudian jika ditanyakan adalah selisihnya, maka kita selesaikan dengan cara pengurangan atau bilangan tersebut kita kurang. Nah, ingat ya, selisih kita kurang. Seperti contohnya di sini. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? 239 dikurang dengan 185 adalah, nah, kita kurangkan dulu satuannya. Satuannya ada 9, 5. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kita pindahkan ke sini ya 4-nya. 4. Kemudian kita pindah lagi ke puluhannya. 3 tidak bisa dikurang 8, sehingga kita pinjam di tetangganya. Pinjam 100-an dari 200-an ini, sehingga menjadi 13. Oke, kita kurang 13 dikurang dengan 8 hasilnya adalah hasilnya adalah 5. Kita pindahkan lagi ke
sini. 13 dikurang 8 adalah 5. Kemudian ratusannya tadi sisa 2 ya, karena kita sudah meminjamnya. Jadi 2 ratusan telah dipinjam 1 ratusan, sehingga sisa 1 ratusan. Ya, jadi sisa 1 ya di sini ya ratusannya, karena tadi kita sudah pinjam 1, sehingga 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi jika kita hasilnya pengurangannya adalah 0 di depannya, maka kita tidak usah tuliskan, kita cukup tuliskan saja hasilnya, yaitu 54. Sampai sini paham ya? Anak-anakku, ingat, jika jumlah kita selesaikan dengan cara penjumlahan atau kita selesaikan dengan cara tambah, kemudian selisih kita selesaikan dengan cara pengurangan atau dikurang bilangan-bilangan tersebut. Selanjutnya, untuk tugas 1 kalian ada di halaman 145. Nah, untuk tugas 1 ini kalian gambar dulu sketsa di buku gambar kalian. Ingat ya, hanya membuat sketsa. Sketsanya itu seperti ini. Nah, ingat, kalian buat sketsa hari ini, hanya membuat sketsa. Untuk pembelajaran berikutnya, sketsa yang kita buat hari ini akan kita hias menggunakan bahan-bahan alami. Ingat ya anak-anak, hari ini tugasnya hanya membuat sketsa. Nanti akan kita lanjutkan untuk membuat karya dari bahan alami. Hari ini kita latihan dulu untuk membuat sketsanya. Seperti ini ya contoh sketsanya. Kemudian untuk tugas 2 kalian ada di halaman 147, yaitu tentukanlah jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Anak-anakku masih ingat ya, jika yang ditanyakan jumlah maka kita selesaikan dengan cara penjumlahan, dan jika ditanyakan selisih maka kita selesaikan dengan cara pengurangan. Nah, untuk contohnya Ibu kasih contoh untuk nomor 1 ya. Penyelesaiannya seperti ini. Ini adalah jumlahnya, kemudian yang ini adalah selisihnya. Diingat ya, caranya seperti ini. Kita tentukan jumlah dan selisihnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Jika masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya pada ibu guru dengan melalui WA. Ingat ya, bisa telepon ataupun bisa menggunakan via chat. Untuk materi kita cukup sampai di sini. Anak-anakku, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, ataupun wali kalian yang telah membantu kalian, mendampingi kalian belajar dari rumah. Materi kita cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.